ia ke dalam kamar. Lalu ia meminta doa kepadanya. Nama Muhammad diberikan belahan dada Rasulullah. Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah. Rasulullah dibaringkan dan dibelah dadanya. Anak-anaknya merasa ketakutan. Mereka melaporkan kejadian itu kepada ibunya. Kecil Rasulullah disusui oleh Aiman. Keberadaan beliau membawa berkah. Air susu kambing-kambingnya sangat melimpah. Lalu kambingnya diambil satu persatu. Setelah itu baru dipunya Rasulullah diasuh 2 tahun oleh kakeknya. Kemudian diasuh oleh Abdul Thalib. Ia sangat perhatian dan bijak. Tepatnya ibunda Rasulullah menemani ibunya mengunjungi makam ayahnya. Ummu Aiman menemani perjalanan tujuannya. Mereka selama di perjalanan 1 bulan. Selama di tengah perjalanan, Aminah pun meninggal. Perjalanan Abdul Thalib dan rombongannya tiba. Pendeta bernama Bahira datang ke sana. Ia menjelaskan tentang kejadian Nabi. Lalu ia meminta pulang demi keselamatan. Dengan Khadijah bekerja sama dengan Rasulullah berdagang dengan jujur dan amanah. Keberadaan beliau. Wahyu pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam diri di Gua Hira. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril kepadanya. Ia membawakan wahyu yang pertama. Allah mengangkat beliau sebagai utusan mulia. Wahyu kedua, wahyu terputus cukup lama. Rasulullah sedih dan putus asa. Malaikat Jibril datang secara mengejutkan. Rasulullah pulang secara ketakutan. Perintah berdakwah. Rasulullah menyuruh istrinya untuk menyelimutinya. Khadijah menaati dan berusaha menenangkannya. Turunlah perintah berdakwah kepada Allah. Beliau pun mempersiapkan diri untuk berdakwah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah mengawali dakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau mengajak keluarga dan kerabat tanpa henti. Dakwah itu menghasilkan pemeluk-pemeluk yang setia. Mereka adalah para pemeluk Islam yang setia. Yang pertama, dakwah secara terang-terang. Selanjutnya Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Safa. Beliau menyampaikan tauhid dan peringatan. Namun mereka mengabaikan peringatan dan menghinanya. Saat kaum muslimin, kaum Quraisy mulai bertindak semena-mena. Mereka menyiksa kaum muslimin tanpa belasan kasih. Kaum Quraisy juga ingin Rasulullah merasakannya. Namun Abu Thalib selalu memberikan perlindungan. Hijrah ke Habasyah. Siksaan itu membuat kaum muslimin resah. Rasulullah meminta para sahabat hijrah ke Habasyah. Penguasanya Raja Najasyi yang adil dan pemurah. Para sahabat mengendap-endip keluar dari Mekah. Pengajaran kaum Quraisy ke Habasyah. Kaum Quraisy mengirim 2 utusan ke Habasyah. Kedua utusan meminta kaum muslimin kembali ke Mekah. Namun Raja Najasyi menolak dan mengusir mereka. Kedua utusan pulang dalam keadaan kecewa. Dakwah ke Taif. Rasulullah pergi ke Taif untuk berdakwah. Beliau ditemani oleh Zaid bin Harithah. Rasulullah berharap masyarakat menerima dakwahnya, namun mereka menolaknya dengan mentah-mentah. Kebun Rabi'ah. Rasulullah beristirahat di kebun Rabi'ah. Kedua anak Rabi'ah juga melihat kondisi Rasulullah. Mereka memerintahkan atas memberikan makanan. Rasulullah berterima kasih setelah menerima makanannya. Pernikahan dengan
Khadijah. Beliau menikahi janda yang bernama Saudah. Setahun kemudian beliau menikahi Aisyah. Rasulullah mencintai keduanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman Hamzah dan Umar, kaum muslimin di Mekah semakin tertekan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka kemudahan. Hamzah dan Umar datang untuk beriman. Mereka menolong Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjuangan. Pemboikatan kaum Quraisy. Rencana-rencana menghentikan dakwah telah dijalani. Kaum Quraisy mengalami kegagalan berulang kali. Mereka sepakat untuk memboikot pengikut Rasulullah. Kesepakatan itu menjadi piagam di dinding Ka'bah. Pemboikatan berakhir. Pemboikatan berhenti setelah 3 tahun lamanya. 5 pembesar Quraisy telah merobek piagamnya. Rakyat pun turut memakan robekan-robekannya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya. Mukjizat membelah bulan. Kaum Quraisy mendesak Rasulullah untuk membuktikan mukjizat tersebut. Akan tetapi Rasulullah tidak menyusulkan apa yang mereka katakan. Kaum Quraisy selalu mendesak Rasulullah untuk membuktikan hal tersebut. Rasulullah pun membelah bulan menjadi ke Madinah. Rasulullah ingin berhijrah ke Madinah, tetapi kaum Quraisy ingin menggagalkannya. Datanglah malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Ia berkata bahwa kaum Quraisy akan menggagalkan pergi berhijrah Rasulullah. Bakar As-Siddiq. Rasulullah menceritakan apa yang terjadi pada waktu itu. Kaum Quraisy tidak mempercayainya dan Rasulullah dianggap menjadi seorang nabi. Beruntungnya Abu Bakar datang untuk memberitahukan dan membenarkan dengan tepat waktu ke rombongan haji. Banyak sekali orang menunaikan ibadah haji. Rombongan dari Yatsrib ditemui Rasulullah dan diajarkan agama Islam yang damai dan baik. Akabah sakit. Rombongan haji itu menerima dakwahnya. Mereka melakukan baiat Akabah 1 kali setahun. Rasulullah mengutus Mus'ab untuk menemani mereka. Mus'ab ditugaskan dengan lapang dada. Baiat Akabah kedua. Mus'ab meraih keberhasilan dalam dakwahnya. Rasulullah sangat senang mendengar keberhasilan tersebut. Mereka menemui beliau untuk baiat Akabah kedua. Rasulullah melihat malaikat Jibril di hadapannya. Dia membawa budak untuk perjalanannya. Lalu dia pergi ke Masjidil Aqsa. Lalu mereka menaiki Sidratul Muntaha. Lalu Allah memberikan perintah salat kepadanya. Rasulullah keluar dari kepungan kaum Quraisy. Rasulullah menyuruh Ali untuk berbaring di keranjangnya. Tetapi kaum Quraisy sudah mengepung rumahnya. Pada waktu itu Allah mencabut penglihatan mereka. Akhirnya Rasulullah keluar dari pengepungan kaum Quraisy. Pengorbanan Ali menggantikan Rasulullah. Kaum Quraisy mendobrak rumah Rasulullah. Mereka mengira Rasulullah sedang tertidur lelap. Namun perkiraan mereka salah, sebab Alilah yang sedang tertidur lelap. Masuknya Islam ke Madinah. Rasulullah membuat beberapa ketetapan di Madinah. Beliau mendirikan Masjid Nabawi sebagai tempat ibadah. Beliau mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Beliau membuat perjanjian dengan pemuka agama lain. Kalahan kaum muslimin, Rasulullah memerintahkan mundur seluruh pasukannya. Beberapa pasukan kafir menyusul mereka. Umar dan Ali menghadang mereka. Pasukan kafir pun tak mampu mengejar. Abu Bakar menemani hijrah Rasulullah. Rasulullah menemui Abu Bakar sahabat dekatnya. Beliau mengajaknya hijrah ke Madinah. Abu Bakar sangat bahagia mendengarnya. Keduanya bersegera meninggalkan Mekah. Perang Uhud berakhir dengan kekalahan. Banyak prajurit muslimin menjadi korban sebab para pemanah melanggar aturan. Mereka terlena dengan harta rampasan. Perang Badar adalah perang pertama dalam Islam. Jumlah pasukan perang sangat kurang, namun mereka memiliki tekad yang mendalam. Akhirnya kaum muslimin memenangkan perang tersebut.
diminta untuk melakukan musyawarah dengan pasukan muslim yang lain. Penggalian Tarik merupakan atas usul dari Salman Al-Farisi, di mana pasukan muslimin dan Rasul SAW membangun Bani Israel dengan susah payah dalam kondisi cuaca yang sangat dingin. Itu dilakukannya untuk menghindari kaum Bani Nadir dalam penyerangan tersebut dan agar pasukan muslimin menang dalam perang yang akan terjadi. Perjanjian Hudaybiyah. Di saat Rasulullah SAW dan sahabatnya melakukan pembayatan dan Bani Quraisyah merasa takut atas pembayatan tersebut, yang akhirnya Bani Quraisyah mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, yang dimana Rasulullah SAW mengutus sahabatnya Ali untuk mencatat perjanjian tersebut dan seluruh wakil untuk menandatangani perjanjian tersebut. Bani Quraisyah, di saat Rasulullah SAW dan sahabatnya telah sampai di kota Madinah, mereka langsung menyerang Bani Quraisyah dan Bani Quraisyah tidak berani melawan mereka, dan akhirnya pada saat itu banyak dari golongan Bani Quraisyah yang ditawar dan ditahan. Ayat Ridwan. Setelah sekian lama Utsman pergi dan tidak kunjung kembali, dan datanglah berita palsu yang menyatakan bahwa Utsman telah meninggal. Tetapi Rasulullah SAW tidak akan pernah meninggalkan tempat tersebut sebelum selesai urusannya, dan Rasulullah SAW dan sahabatnya melakukan pembayatan kepada pembuka Mekah. Di saat Rasulullah SAW dan sahabatnya pergi ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah, tapi mereka dicegat oleh Bani Quraisyah. Rasulullah SAW mengutus sahabatnya Utsman untuk menghadapi Bani Quraisyah tersebut. Pengkhianatan Bani Quraisyah. Bani Quraisyah mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW dengan cara masuk kepada pasukan musyrikin. Rasulullah SAW sangat sedih karena Bani Quraisyah juga merupakan bagian darinya, karena Rasulullah SAW merupakan bagian dari Bani Quraisyah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tinggal diam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin untuk menghadapi Bani Quraisyah tersebut. Di saat perang hendak terjadi, pasukan musyrikin atau pasukan Bani Nadir merasa terheran dan terkejut dan sekaligus takut melihat ada parit yang sangat besar di hadapan mereka. Tetapi mereka terus berusaha untuk melewati parit tersebut, dan akhirnya mereka tidak mampu melewati parit tersebut. Dan disitulah Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan juga pasukan muslimin mengambil kesempatan untuk menyerang pasukan Bani Nadir. Dan akhirnya pada perangan tersebut yang menang adalah pasukan Rasulullah SAW atau pasukan muslim. Pengiriman utusan ke raja-raja pelosok negeri. Perjanjian itu membuat kaum muslimin merasa diuntungkan sebab dapat menyebarkan dakwah Islam tanpa gangguan, dan mereka pun menemui raja-raja secara keseluruhan. Namun hanya 2 orang raja yang dapat menyatakan keimanannya. Selanjutnya, perang Mu'tah. Rasulullah SAW menerima kabar tentang kematian salah satu utusannya. Beliau memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi mereka, sehingga terjadilah perang Mu'tah di antara kedua pasukan tersebut, dan pasukan muslimin berjuang sampai menemukan sayapnya. Ada 3 panglima Islam yang menemui sayapnya. 1. Zaid bin Haritsah, 2. Ja'far bin Abi Thalib, 3. Abdullah bin Rawaha. Kepemimpinan Khalid bin Walid. Kemudian datanglah seorang panglima Islam yang bernama Khalid bin Walid. Beliau adalah panglima Islam yang dijuluki sebagai sang pedang Allah. Beliau membuat strategi untuk memundurkan pasukannya. Akhirnya pasukan muslimin dapat kembali ke Madinah. Pelanggaran isi perjanjian Hudaybiyah. Kaum Quraisy mengira kaum muslimin sangat melemah, sehingga mereka berani untuk melanggar perjanjian Hudaybiyah. Melihat perbuatan tersebut, Rasulullah sangat marah dan Rasulullah bersiap-siap untuk menaklukkan kota Mekah. Sesampainya Rasulullah dan pasukannya memasuki kota Mekah, beliau berdiri di depan Ka'bah sambil berkhutbah. Kemudian datanglah beberapa orang untuk menyatakan keislamannya, sehingga mereka juga meminta maaf atas segala perbuatannya. Akhirnya Haji Wada. Setelah semua dakwah telah disampaikan oleh Rasulullah ingin melaksanakan haji pertama dan terakhirnya. Banyak yang datang untuk haji bersama Rasulullah. Lalu beliau menyampaikan pagi terakhirnya kepada umat-umatnya. Allah yang membunuh. Rasulullah merasakan sakit
sakit kepala setelah ia mengantarkan jenazah. Beberapa hari kemudian penyakitnya semakin parah. Dua sahabat Rasulullah mengantarkannya sampai rumah. Lalu ia menyampaikan wasiatnya kepada Rasulullah. Datanglah malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Rasulullah menyampaikan wasiat terakhirnya, jagalah sholat dan berbuat baiklah kepada hambanya. Pada Senin, Rasulullah berjumpa kekasihnya.